Memang benar, saat ini Najwa merasa cukup gugup. Sejak dia mengetahui bahwa biaya renovasi rumah Kamila sangat besar, dia terus merasa kalau proyek sebesar itu sebenarnya tidak pantas dikerjakan oleh orang sepertinya yang masih kurang terkenal dan berpengalaman. Meskipun akhirnya dia tetap menerima proyek tersebut, tapi di dalam hatinya tetap ada perasaan bahwa dirinya terlalu tinggi menjangkau. Sekarang saat akhirnya bertemu langsung dengan si pemilik proyek, rasa gugup itu pun muncul secara otomatis. Kamila melihat semua ekspresi kecil yang tidak bisa dikendalikan itu, dan dengan sikap sangat ramah, dia langsung mengulurkan tangan sambil tersenyum. "Nyonya Najwa, senang bertemu denganmu. Sudah lama aku mendengar namamu." Kamila tiba-tiba menyapa lebih dulu. Itu membuat Najwa sedikit merasa tersanjung. Dia segera berkata dengan rendah hati, "Nona Karmila terlalu memuji. Aku ini orang biasa saja, mana punya nama besar seperti itu." Kamila tersenyum dan berkata, "Aku sering mendengar Sasa menyebut tentangmu, dan dia sangat memujimu." Sambil berbicara, dia segera mengajak Najwa ke area tamu lalu tersenyum. "Nona Najwa, mari kita duduk dan berbicara." Najwa mengangguk dan mengikuti Kamila duduk di area tamu. Begitu mereka duduk, Kamila langsung berkata santai kepada Sasa, "Sasa, tolong siapkan 2 cangkir kopi." Kemudian dia bertanya pada Najwa, "Nyonya Najwa ingin minum kopi apa? Di sini aku hanya punya mesin kopi kapsul yang agak sederhana, mohon dimaklumi." Najwa buru-buru menggeleng dan berkata, "Nona Karmila, kau tidak perlu repot-repot, aku bisa minum apa saja." Kamila mengangguk tipis, lalu tersenyum pada Sasa dan berkata, "Sasa, buatkan 2 latte saja dan tolong tuangkan segelas air hangat untuk Nyonya Najwa." Setelah itu Kamila langsung masuk ke inti pembicaraan. "Nyonya Najwa, Sasa mengatakan kau ingin berdiskusi mengenai kebutuhan desain denganku. Aku juga memang ingin mencari waktu untuk bertemu denganmu. Jadi bagaimana kalau kita langsung mulai saja?" Najwa pun mengangguk, "Baik Nona Karmila, mohon tunggu sebentar." Sambil berbicara, dia mengeluarkan buku catatan dan pena gelnya, lalu bertanya, "Nona Karmila, apakah kau punya preferensi pribadi untuk gaya desain keseluruhan rumahnya?" Kamila berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Sebenarnya aku tidak punya banyak ide. Untuk hal ini, aku lebih ingin mendengar pendapat dan saran darimu." Najwa mengangguk dan mulai berkata, "Nona Karmila, dalam beberapa hari ini aku sudah memikirkannya dengan cermat. Rumahmu ini memiliki luas pakai yang besar, dan anggaran pribadimu juga sangat cukup. Jadi aku pribadi menyarankan menggunakan gaya ultra mewah yang populer di Eropa dan Amerika akhir-akhir ini. Karena kau juga masih muda, keseluruhan desainnya bisa memakai warna-warna yang lebih berani, menggabungkan gaya pramodernisme dan postmodernisme dari Prancis dan Italia, dan lebih condong ke arah gaya Kanye West." Kamila mengangkat alisnya sambil tersenyum. "Kanye West?" Lalu dia bertanya penasaran, "Apakah Nyonya Najwa sangat menyukai gaya desain Kanye West?" Dengan wajah penuh kekaguman, Najwa menjawab, "Sejujurnya, Kanye West adalah desainer favoritku. Aku sudah mengikuti karya-karyanya sejak 10 tahun yang lalu. Setiap desainnya sungguh luar biasa dan memukau." Kamila mengangguk sambil tersenyum. Sebelum malam kemarin, dia bahkan tidak tahu siapa itu Kanye West. Namun setelah belajar dengan giat semalam, sekarang dia sangat mengingat nama itu. Kanye West adalah desainer wanita top dunia saat ini, dijuluki sebagai Ratu Desain, paling ahli dalam desain interior ruang. Dia sudah menangani berbagai proyek desain global dengan hasil yang sempurna dan selalu menjadi favorit di dunia fashion. Karya-karya desainnya selalu menjadi tren global dan memiliki basis penggemar yang besar.
Banyak hotel mewah kelas atas di seluruh dunia menggunakan desainnya, hingga membuat bisnis hotel tersebut selalu penuh dan sulit mendapatkan kamar. Karena sudah mempersiapkan diri sebelumnya, Camilla pun tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka Nyonya Najwa begitu menyukai Kelly West. Boleh aku tanya, apakah kau pernah bertemu langsung dengannya?" Najwa langsung merasa canggung dan berkata, "Nona Carmilla, kau pasti bercanda. Kelly West adalah idola tertinggi bagi para desainer wanita di seluruh dunia. Aku ini cuma pemula di bidang ini, mana mungkin aku punya kesempatan bertemu dengannya. Aku hanya penggemar fanatik saja." Camilla mengedipkan matanya sambil tersenyum. "Nyonya Najwa, sejujurnya aku pribadi cukup akrab dengan Kelly West. Kalau kau ingin bertemu dengannya, aku bisa memperkenalkan kalian." Najwa langsung melongo dan berteriak kaget. "Apa? Nona Carmilla, kau tidak bercanda bukan? Kau benar-benar mengenal Kelly West, desainer interior nomor 1 dunia itu?" Camilla tersenyum. "Mana mungkin aku bercanda tentang ini. Kami memang cukup dekat. Dan beberapa hari yang lalu, aku bahkan sudah mengundangnya untuk datang ke sini untuk berjalan-jalan dan bersantai." Najwa langsung bersemangat dan bertanya, "Nona Carmilla, lalu apakah dia menyetujuinya?" Camilla menjawab sambil tersenyum, "Iya, dia setuju. Sekarang dia sedang mengatur waktunya. Kebetulan, dia belum pernah ke Indonesia dan sangat tertarik dengan negeri ini." Najwa bertanya penuh harap, "Nona Carmilla, aku tahu ini mungkin permintaan yang berlebihan, tapi bolehkah aku meminta sesuatu?" Camilla menatapnya sambil tersenyum. "Nyonya Najwa, kau pasti ingin bertemu dengan Kelly, bukan?" Najwa tidak menyangka Camilla bisa langsung menebak isi hatinya. Dengan penuh harap dia bertanya, "Nona Carmilla, bolehkah aku bertemu dengannya?" Camilla menjawab tanpa ragu, "Tentu saja boleh. Kebetulan, aku sendiri juga tidak terlalu mengenal kota ini. Kalau dia datang, aku juga butuh pemandu. Jangankan dia, aku sendiri juga perlu seseorang yang bisa mengajak aku mengenal budaya dan adat kota ini. Jadi, kalau Nyonya Najwa bersedia, nanti kita bisa sering jalan bertiga." Najwa sampai gemetar karena terlalu gembira. Menurut dia ini berbeda dengan saat dia menonton konser Mary. Dia menyukai Mary Kalista karena musiknya, rasa suka yang lahir dari apresiasi karya seni. Tetapi rasa sukanya pada Kelly West adalah rasa kagum murni dari bidang profesional. Jadi bisa bertemu Kelly West jauh lebih menggembirakan dan ditunggu-tunggu dibandingkan menonton konser Mary Kalista. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bertanya, "Nona Carmilla, apakah aku benar-benar boleh menjadi pemandumu dan Nona West?" Camilla menjawab dengan sungguh-sungguh, "Menjadi pemandu itu hal kedua. Yang paling penting adalah kita bisa menjadi teman." Mendengar ini, Najwa semakin terharu dan tidak bisa menahan rasa terima kasihnya kepada Camilla. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan ragu, "Nona Carmilla, kalau kau memang kenal baik dengan Kelly West, kenapa kau tetap memilihku untuk mendesain rumah ini? Kemampuan Nona Kelly jauh di atasku. Aku ini bahkan belum layak dibandingkan dengannya." Camilla menggeleng sambil tersenyum. "Nyonya Najwa, jangan merendahkan diri begitu. Memang Kelly sangat hebat, tapi bukan berarti kau tidak punya kelebihan." Lalu Camilla berkata lagi, "Sebenarnya saat tadi kau menyebutkan konsep desain, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sebelumnya aku abaikan dan lupa sampaikan. Tapi karena kau menyebut nama Kelly, kita jadi berpindah topik." Najwa buru-buru bertanya, "Apa itu?" Camilla menjelaskan, "Alasan aku membeli rumah ini bukan untuk aku tinggali sendiri, tapi untuk kakekku, agar kelak beliau bisa tinggal nyaman saat pensiun di Makassar. Karena itu, desain interior rumah ini tidak bisa memakai gaya ultramodern seperti gaya Kelly. Orang tua tidak akan nyaman dengan gaya seperti itu.
Lagi pula kau pasti tahu, orang tua seperti kakekku yang sudah lama menjadi perantau. Semakin tua, semakin rindu dengan tanah air dan semakin cinta dengan budaya tradisional. Jadi aku lebih ingin desain rumah ini banyak memuat gaya khas Makassar. Kalau bisa menambahkan unsur budaya dan ciri khas Makassar, itu akan lebih bagus lagi. Dan permintaan seperti ini, Kelly bagaimanapun juga tidak akan bisa memenuhinya. Mendengar ucapan Camilla barusan, Najwa akhirnya benar-benar tersadar. Selama ini dia memang belum pernah bertemu langsung dengan Camilla. Dan mengenai kondisi renovasi rumah pun hanya berkomunikasi lewat asisten Camilla yaitu Sasa. Jadi dia sama sekali tidak tahu apa tujuan sebenarnya Camilla membeli rumah ini. Namun sekarang setelah mendengar penjelasannya, dia pun langsung paham. Dia pun buru-buru berkata, "Kau benar sekali Nona Carmilla. Orang tua memang lebih menyukai gaya desain tradisional. Gaya modern barat mengandalkan perpaduan berbagai material, tapi gaya tradisional sangat menonjolkan pengerjaan kayu." Kemudian Najwa melanjutkan berkata dengan kagum, "Tadinya aku mengira rumah ini kau gunakan untuk tempat tinggal pribadi. Jadi aku sempat merancang konsep yang lebih modern dan bergaya muda. Tapi sekarang aku sudah benar-benar paham. Kalau seluruh rumah ini didekorasi dengan gaya tradisional, hasilnya pasti luar biasa anggun. Gaya tradisional memang simpel, elegan, sekaligus tenang dan mendalam. Orang tua pasti akan sangat menyukainya." Camilla mengangguk dan setuju. Benar sekali. Simpel, elegan, tenang, dan mendalam. Itulah 4 kriteria utamaku untuk desain rumah ini. Penjelasan Nyonya Najwa benar-benar sangat tepat. Lalu dia tersenyum ringan dan berkata, "Kau lihat, untuk kebutuhan seperti ini, hanya desainer lokal dari Makassar yang benar-benar bisa memahaminya dan menerapkannya dengan baik. Desainer asing belum tentu bisa memahaminya. Bahkan desainer sekelas Kelly pun pasti akan mengalami culture shock." Najwa mengangguk dan berkata, "Tenang saja Nona Carmilla, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan merancang dulu sketsa awalnya. Kalau kau merasa cocok dengan arah dan gayanya, aku akan melanjutkan ke tahap pengembangan. Kalau belum cocok, aku akan segera merevisinya." Camilla langsung mengangguk tanpa ragu dan tersenyum. Sasa sudah menunjukkan beberapa karya desain Nyonya Najwa kepadaku. Secara pribadi, aku sangat menyukainya. Dan aku yakin kemampuanmu tidak akan mengecewakanku. Najwa berkata dengan agak canggung, "Desainku kebanyakan proyek-proyek kecil. Sebenarnya belum pantas dibandingkan dengan proyekmu yang luar biasa besar ini." Camilla menjawab dengan serius. Seperti pepatah, dari hal kecil bisa terlihat kemampuan besar. Proyek kecil juga sangat penting, jadi aku percaya kepadamu. Lalu dia mengedipkan mata penuh arti dan berkata, "Oh iya Nyonya Najwa, kalau kau memang sangat mengagumi Kelly setelah dia datang nanti, kau harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Belajarlah dari keahliannya, pasti akan sangat bermanfaat untukmu." Begitu Camilla menyebut nama Kelly West, semangat Najwa langsung membuncah lagi. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nona Carmilla, maaf kalau aku lancang. Aku ingin bertanya, kapan kau berencana mengundang Kelly West ke Makassar?" Camilla tersenyum dan berkata, "Tentu saja secepat mungkin." Lalu dia menoleh ke arah Sasa dan berkata, "Sasa, aku masih harus menemani Nyonya Najwa. Tolong kau telepon Kelly dan tanyakan kapan dia bisa datang." Sasa benar-benar takjub akan kemampuan spontan dan karisma atasannya. Tidak ada yang lebih tahu kenyataan dibandingkan dirinya, bahwa sebelum malam kemarin, Camilla bahkan belum pernah mendengar nama Kelly West. Namun karena sempat belajar sedikit sebelumnya, sekarang Camilla bisa berbincang tentang Kelly West seolah-olah sudah lama kenal. Untungnya, semalam Camilla sudah meminta tim humas keluarga Winata
untuk menghubungi Kelly terlebih dahulu. Kelly West memang desainer interior untuk banyak konglomerat dunia dan sangat suka bergaul dengan orang-orang berpengaruh, dan level keluarga Winata memang tidak bisa dibandingkan dengan para miliarder biasa yang masuk daftar Forbes. Hanya kalangan elit sejati yang tahu keberadaan keluarga sebesar ini. Kelly West yang mengetahui bahwa putri keluarga Winata ingin berteman dengannya langsung setuju tanpa ragu. Bahkan semalam dia sudah berjanji, selama Camilla membutuhkannya, dia akan meninggalkan semua pekerjaannya dan langsung terbang menemui Camilla. Inilah kekuatan uang. Sama seperti selebritas yang bagi orang biasa sangat sulit ditemui, tapi bisa saja datang khusus untuk merayakan ulang tahun seorang influencer asalkan dibayar ratusan juta. Inilah kekuatan uang. Sasa pun segera kembali ke kamarnya dan menelpon Kelly West. Begitu tersambung, dia langsung berkata, "Halo Nona Kelly, aku asisten Nona Carmilla, namaku Sasa." Mendengar itu, Kelly West langsung berkata dengan hormat, "Halo Nona Sasa, apakah Nona Carmilla ada keperluan?" Sasa menjawab, "Nona kami ingin mengundangmu ke Indonesia. Kapan kau memiliki waktu luang?" Kelly West menjawab tanpa ragu, "Aku siap kapanpun. Bahkan kalau sekarang disuruh berangkat pun tidak masalah." Sasa berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kau berangkat dalam 12 jam? Kelly West menjawab cepat, "Tidak masalah. Tolong sampaikan kepada Nona Carmilla. Aku akan bersiap dan akan tiba di Makassar secepatnya." Sasa kemudian menambahkan, "Nona kami memintamu bekerja sama, jadi di depan orang lain mohon berpura-pura kalau kau dan dia sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan pribadi yang baik. Ini sangat penting dan jangan sampai ada kesalahan." Kelly West dengan tegas berkata, "Jangan khawatir. Tolong beritahu saja kepadaku hal-hal apa saja yang harus aku ingat. Kalau perlu, aku berpura-pura sudah mengenal beliau sejak lama. Apakah perlu membuat sedikit cerita latar? Kalau Nona Carmilla punya naskahnya, tolong kirimkan kepadaku. Aku akan mempelajarinya selama perjalanan ke sana." Sasa menjawab, "Tentu, aku akan segera membuat naskah dan mengirimnya ke emailmu. Kau bisa mempelajarinya selama penerbangan nanti." Tidak lama kemudian, Kelly West mengirim alamat emailnya dan Sasa membalas, "Oke." Lalu segera kembali ke Presiden Suite tempat Camilla berada. Begitu memasuki ruang tamu, dia tersenyum dan berkata kepada Camilla, "Nona, aku sudah menghubungi Nona Kelly West. Setelah tahu kau mengundangnya ke sini, dia sangat senang dan berkata akan segera datang. Kemungkinan besar besok jam segini dia akan tiba di sini." Mendengar itu, Najwa benar-benar terpana. Dia tidak menyangka Kelly West, ratu desain interior dunia, hanya dengan satu panggilan dari asisten Camilla langsung bersedia datang ke Makassar. Ini benar-benar sulit dipercaya. Bagaimanapun juga, Kelly West adalah idola terbesar Najwa. Dan selama ini, Najwa tidak pernah membayangkan akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun kini, hanya dengan satu panggilan telepon dari asisten Camilla, impiannya itu akan segera menjadi kenyataan. Ketika Najwa keluar dari Hotel JX Marion, kepalanya masih terasa berdengung. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kemampuan Camilla begitu luar biasa. Cukup dengan satu panggilan telepon, Camilla bisa mengundang idolanya datang ke kota ini dan bahkan mengundangnya secara khusus untuk menemani sepanjang waktu. Bagi Najwa, ini lebih membahagiakan daripada menang undian. Kegembiraan dan antusiasmenya sejak pagi terus bertahan hingga sore hari. Bahkan ketika dia kembali ke rumah, senyuman bahagia yang tidak bisa dia sembunyikan masih terpancar jelas di wajahnya. Melihatnya sejak masuk rumah sudah tersenyum terus, Andi pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya,
Ada kejadian apa hari ini sampai kau terlihat begitu senang? Sejak tadi kau terus saja tersenyum." Najwa segera mendekat dan berkata dengan penuh sukacita, "Hari ini terjadi sesuatu yang membuatku sangat bersemangat." Andi Rewa dengan penasaran bertanya, "Apa yang terjadi?" Najwa dengan semangat menjawab, "Idolaku, sang ratu desain interior, Kelly West, besok akan datang ke sini." Andi Rewa pernah mendengar Najwa menyebut nama Kelly West sebelumnya, jadi dia cukup tahu siapa orang itu. Tapi tetap saja dia tidak menyangka kalau idola yang selalu ingin ditemui oleh Najwa itu tiba-tiba akan datang ke kota ini. Dia pun bertanya, "Kau tahu dari mana kalau dia akan datang ke sini besok? Apakah dia diundang untuk menghadiri suatu acara?" Najwa langsung menggeleng cepat dan dengan penuh semangat menjelaskan, "Bukan. Kali ini dia datang ke Makassar hanya untuk bersenang-senang dan aku akan menjadi pemandu pribadinya selama dia ada di sini." Andi Rewa semakin heran dan bertanya, "Kenapa kau bisa menjadi pemandunya? Bukankah kalian tidak saling kenal?" Najwa menjawab dengan penuh semangat, "Itu karena Nona Carmila yang mengundangnya." Lalu dia tidak henti-hentinya memuji. Relasi Nona Carmila ini benar-benar luar biasa. Aku sama sekali tidak menyangka kalau ternyata dia adalah teman baik Kelly West. Hanya lewat satu panggilan telepon, Kelly langsung memutuskan untuk datang ke sini. Sambil memeluk lengan Andi dan menggoyang-goyangkannya manja, Najwa berkata, "Aduh, besok aku akhirnya bisa bertemu dengan idolaku. Semoga dalam beberapa hari ini aku bisa mendapatkan banyak pengalaman dan belajar teknik desain darinya. Aku benar-benar senang sekali." Mendengar nama Nona Carmila, Andi Rewa langsung tahu siapa yang dimaksud. Di dalam hati dia berpikir, ternyata putri keluarga Winata ini masih belum menyerah. Awalnya kupikir setelah pengawalnya menghilang, dia pasti akan takut dan segera meninggalkan Makassar. Tapi ternyata bukan hanya tidak pergi, dia malah mencari celah dari istriku. Memikirkan ini, Andi Rewa bertanya kepada Najwa, "Jadi, hari ini kau bertemu dengan Nona Carmila?" Najwa mengangguk dan menjelaskan, "Pagi tadi, asisten Nona Carmila datang ke kantor dan menanyakan apakah aku ada waktu untuk membicarakan mengenai konsep desain rumahnya. Kebetulan aku juga memang ingin segera berdiskusi secara langsung, jadi aku pergi ke hotel untuk menemuinya." Andi Rewa bertanya dengan nada biasa, "Apakah waktu itu dia menanyakan siapa desainer favoritmu, sehingga kau menyebut nama Kelly West?" Najwa cepat-cepat menjawab, "Bukan begitu. Awalnya aku hanya ingin mengenalkan gaya desain Kelly West, untuk tahu apakah Nona Carmila suka dengan nuansa seperti itu. Tapi begitu aku menyebut nama Kelly West, dia langsung mengatakan kalau mereka berteman baik." Aku sendiri juga tidak menyangka akan sekebetulan ini. Ketika Andi mendengar itu, dia langsung bisa menebak apa trik Camilla. Di dalam hatinya dia bergumam, "Dari awal sudah kelihatan kalau ini jelas bukan kebetulan. Di seluruh dunia ada begitu banyak desainer terkenal. Apa mungkin secara kebetulan Najwa menyukai desainer yang kebetulan juga teman baiknya? Peluang seperti ini lebih kecil daripada menang undian. Hanya orang sepolos Najwa yang bisa dibohongi dengan skenario semacam itu. Wanita itu pasti sudah menyiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Tidak peduli siapapun nama desainer yang disebut oleh Najwa, dia akan tetap mengatakan kalau itu temannya." Sampai di titik ini, Andi Rewa tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap Camilla. Meskipun wanita ini usianya masih muda, tapi sangat pandai dalam menemukan titik kunci. Baru beberapa hari di Makassar, Camilla sudah berhasil mengidentifikasi pemilik jamu regenerasi, lalu memakai keuntungan kecil untuk memikat ayah mertuanya, dan sekarang dengan tepat menyasar ke titik kelemahan istrinya yang belum pernah mendapatkan panggung di bidang desain interior.
sungguh tidak main-main. Selain itu, Andi Rewa juga mengakui kalau Kamila mempunyai keberanian yang luar biasa. Kamila sudah mengetahui kalau di kota ini pasti ada para ahli tersembunyi. Tapi, dia tetap nekat tinggal dan bertindak. Ini menunjukkan bahwa meskipun usianya muda, tapi kemampuan dan kelihayan pikirannya sungguh tinggi. Semakin seperti itu, Andi Rewa justru semakin merasa kalau Kamila ini sangat merepotkan. Untungnya ancamannya tidak besar, dan melihat betapa bahagianya istrinya, Andi pun tidak ingin menghancurkan momen langka ini. Karenanya dia pun menyingkirkan sementara niatnya untuk memaksa Kamila pergi dari Makassar. Selain itu, dia juga tertarik untuk melihat kejutan apa lagi yang sedang dipersiapkan oleh Kamila. Keesokan paginya, begitu alarm berbunyi, Najwa langsung bangun dan bersiap-siap. Sebentar lagi Kamila akan menjemputnya dengan mobil untuk berangkat bersama ke bandara. Setelah sarapan, Najwa menerima telepon dari Kamila yang memberitahu kalau dia sudah tiba di depan villa. Najwa yang saking semangatnya bahkan belum sempat menghabiskan sarapannya, langsung bergegas hendak berangkat. Melihat itu, Andi Rewa bangkit dan berkata, "Najwa, aku antar kau keluar ya." Najwa tahu kalau Andi sudah pernah bertemu dengan Kamila. Jadi dia tidak merasa ada yang aneh dan langsung menyetujuinya. Keduanya pun berjalan keluar dari villa. Di tepi jalan depan gerbang tampak mobil Cadillac yang sebelumnya pernah dikendarai Kamila. Melihat mereka keluar, pintu pengemudi mobil terbuka. Kamila turun dari dalam dan tersenyum sopan ke arah Andi. "Selamat pagi Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk dan membalas senyum. "Selamat pagi Nona Karmila." Lalu dia bertanya, "Kapan mobil ini diambil kembali?" Kamila menjawab cepat, "Kemarin, kebetulan masih ada kunci cadangannya." Andi Rewa mengangguk lalu berkata, "Kudengar Najwa akan pergi menjemput temanmu." Kamila menjawab sambil tersenyum, "Benar, kebetulan desainer favorit Nyonya Najwa adalah teman baikku. Jadi aku mengundangnya ke sini beberapa hari sekaligus memberi kesempatan kepada Nyonya Najwa untuk banyak belajar. Mungkin ini bisa membantu perkembangan karirnya." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, atas nama Najwa, aku ucapkan terima kasih banyak." Kamila dengan cepat berkata, "Jangan terlalu sungkan Tuan Andi. Ini sudah seharusnya, lagi pula aku juga sudah sangat merasa terbantu olehmu." Di dalam hati, Andi Rewa membatin, "Aku belum membantu apapun, tapi sepertinya kau berharap aku akan membantumu dalam hal besar nantinya." Namun wajahnya tetap tenang dan santai. Dia hanya berkata, "Kalau begitu, aku harus merepotkan Nona Karmila untuk lebih banyak memperhatikan istriku." Pukul 9 pagi di bandara, seorang wanita paruh baya berambut pirang dan bermata biru, bertubuh tinggi semampai, melangkah keluar dengan langkah mantap. Wajahnya bisa dikatakan sangat cantik, namun kerutan di sudut matanya menunjukkan kalau usianya sudah tidak muda lagi. Dia adalah Kelly West, yang kini telah berusia lebih dari 50 tahun. Namun karena latar belakangnya sebagai desainer, gaya berpakaiannya sangat modis. Kalau tidak diperhatikan dengan seksama, orang mungkin mengira usianya baru di awal 30-an. Begitu Kelly West keluar dari bandara, Najwa langsung mengenalinya. Sementara itu, Kamila yang semalam sempat pusing membaca profilnya, malah tidak langsung mengenalinya. Namun Kelly West justru langsung mengenali Kamila. Dia melambaikan tangan dengan penuh semangat sambil berseru senang, "Karmila, aku di sini." Kamila baru tersadar dan langsung berpura-pura gembira menyambutnya. "Kelly, akhirnya kau datang juga." Saat mereka berbicara, Kelly West sudah tiba di hadapan keduanya.
Najwa yang berdiri di samping seperti murid SD yang terlalu gugup untuk menyela. Sementara Camilla segera menariknya ke depan dan memperkenalkannya. Kelly, inilah Nyonya Najwa yang pernah aku sebutkan lewat telepon. Dia sangat mengagumimu. Begitu mendengar kata Nyonya Najwa, Kelly West langsung paham. Karena dia mengingat jelas tugasnya kali ini. Dia segera berkata dengan nada hangat kepada Najwa, "Halo Nyonya Najwa, aku dengar dari Carmilla kalau kau juga seorang desainer. Rasanya sangat senang bisa bertemu rekan seprofesi yang muda dan cantik." Najwa sama sekali tidak menyangka Kelly West yang selama ini dia segani dan terlalu malu untuk menyapa duluan, justru menyapanya lebih dulu dengan begitu ramah. Dia pun merasa sangat tersanjung dan cepat-cepat berkata, "Halo, Nyonya Kelly, aku sudah lama mengagumimu. Senang sekali kita bisa bertemu." Kelly West langsung merangkul Najwa sambil tertawa. "Jangan sungkan begitu. Kalau kau adalah teman Carmilla, berarti kau juga temanku." Camilla tertawa sambil berkata kepada Najwa, "Aku sudah katakan bukan? Kelly itu orangnya sangat ramah. Dia bukan desainer terkenal yang suka bersikap tinggi hati." Kelly West mengangguk dan dengan penuh keramahan berkata kepada Najwa, "Kita sama-sama desainer, pasti punya banyak kesamaan. Jadi jangan terlalu tegang di hadapanku. Anggap saja aku sahabat terbaikmu. Aku dengar dari Carmilla kalau kau akan menjadi pemandu kami selama beberapa hari ke depan. Kita juga bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol tentang desain. Mungkin kita bisa saling menginspirasi." Ucapan Kelly West membuat Najwa sangat bersemangat. Dia langsung berkata, "Jangan khawatir Nyonya Kelly, aku adalah orang Makassar asli. Jadi aku sangat mengenal kota ini. Aku dengar ini kunjungan pertamamu ke negara ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar kau bisa merasakan budaya dan suasana khas negeri ini." Kelly West tersenyum lembut dan berkata dengan penuh perasaan, "Sebenarnya aku pernah ke Indonesia 28 tahun yang lalu, tapi waktu itu aku ke Jakarta.